Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takrim. Saya adalah dosen tetap program studi manajemen administrasi yang ada di kampus Universitas Bina Insani. Saya adalah dosen yang memiliki kompetensi di bidang ilmu manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah pengantar manajemen, MSDM, perilaku organisasi, dan kepemimpinan. Kemudian mata kuliah manajemen itu adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa, terutama di jurusan manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah SDM ini menjelaskan terkait dengan beberapa chapter atau beberapa bagian di mana menguraikan pengertian dan pentingnya dari MSDM dalam sebuah perusahaan, menguraikan berbagai konsep, pendekatan dan proses manajemen sumber daya manusia, serta menjelaskan berbagai cara perencanaan dan pengendalian kegiatan MSDM. Nah, di mana di dalam SDM itu sendiri terdapat dua fungsi, yaitu fungsi manajerial serta fungsi operasional yang masing-masing terkait satu sama lain. Di dalam fungsi manajerialnya, tentunya kita tahu ada POAC, yaitu Planning, Organizing, Activating, dan Controlling. Sedangkan operasionalnya terkait dengan praktik SDM, seperti rekrutmen, seleksi, wawancara, penilaian kinerja, serta yang terakhir adalah aspirations, atau pemutusan hubungan kerja. Di dalam penilaian mahasiswa, terdapat 3 komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu mulai dari nilai tugas sebesar 30%, kemudian formatif 20%, UTS atau ujian tengah semester 20%, dan yang terakhir UAS, ujian akhir semester sebesar 30%. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah diskusi dengan mahasiswa serta studi kasus. Studi kasus diambil dari beberapa kasus perusahaan terkait dengan MSDM, di mana mahasiswa harus mampu menganalisis kasus yang diberikan dan menyelesaikan dengan solusi sesuai dengan materi yang diajarkan. Referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu menggunakan buku Gary Dessler MSDM edisi 14 tahun 2021 serta perilaku organisasi dari Timothy dan juga Stephen Robbins. Selanjutnya, sebelum perkuliahan dimulai masuk ke materi inti, saya biasanya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa untuk merangsang ide kepada mahasiswa supaya siap dalam menerima perkuliahan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tentunya terkait dengan materi yang akan dibahas. Kemudian dalam penilaian juga, selain tadi terdiri dari 4 komponen, yaitu tugas, formatif, UTS, dan UAS. Di situ juga terdapat nilai atau grade yang diberikan oleh dosen, di mana mulai dari A sampai dengan E. Kalau lulus, nilai minimal lulusnya itu adalah nilai C. Di akhir perkuliahan, saya akan sampaikan kepada mahasiswa untuk mengisi diskusi yang telah saya berikan di LMS, yaitu e-kampus Bina Insani, kemudian menjawab pertanyaan di tugas atau mengerjakan tugas dengan waktu yang diberikan, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Tugas itu harus ditulis tangan dan di-upload di e-kampus. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah MSDM. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Ini adalah mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masuk di pertemuan pertama. Ya, kalian udah semester 2, jadi udah saatnya mendapatkan mata kuliah MSDM. Jadi semester 2 ini, selain mata kuliah MSDM, kalian juga dapat mata kuliah Manajemen Marketing
Apalagi? Operasi, keuangan, ya pemasaran tadi marketing kan. Nah, makanya tadi manajemen yang teman-teman akan dapat itu menjadi konsentrasi pada saat nanti mau lulus. Tugas akhir atau skripsi yang akan dibuat itu terkait dengan keempat tadi. MSDM, marketing, operasi atau keuangan. Nah, saya harap setelah mata kuliah ini selesai, semesternya selesai, sudah bisa menentukan kira-kira mau mengambil ke topik yang apa. Ya, pertama yang kita bahas itu tentang kontrak perkuliahan. Jadi perkuliahan kita diadakan setiap hari Jumat jam 9 sampai jam setengah 12. Jadi setiap hari Jumat kita perkuliahan MSDM. Kemudian tatap muka untuk metode pembelajarannya, karena sekarang masanya sudah endemi, sudah selesai pandemi, maka pembelajarannya tatap muka. Nah, sebelumnya juga perlu saya sampaikan bahwa dalam penilaian nanti ada beberapa poin, ya, komponen. Tugas yang pertama, tugas itu adalah 30 poin. 30%. Jadi pertemuan 1 sampai terakhir, pertemuan ke-14, tugas yang teman-teman nanti kumpulkan di LMS ya, di e-kampus, nanti akan mendapatkan poin 30%. Selain itu, keaktifan teman-teman juga di kelas menjadi poin tambahan dalam tugas. Ya. Nah, selain tugas, ada juga formatif. Nah, formatif ini biasanya kita adakan di pertemuan ke-7 dan 14. Ada 2 formatif. Ya. Tapi formatif di sini kita poinnya adalah 20%. Dari kedua formatif itu nanti akan kita gabung menjadi nilai, kemudian dikalikan 20%. Ditambah lagi, pada saat formatif ada nilai tambahan. Nanti akan saya kasih nilai untuk kuis. Ya. Kuis itu tanya jawab terkait dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Poin yang ketiga adalah ujian tengah semester atau UTS. Nah, ini juga poinnya 20%. Hasil ujian yang teman-teman nanti sampaikan, hasil ujian yang kalian kumpulkan itu nanti akan mendapatkan poin 20%. Dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Ya, setelah 15, 16 pertemuan terakhir, UAS-nya nanti nilainya sebesar 30%. Oke. Kemudian tugas itu nanti dikumpulkan, ya, yang 30% itu dikumpulkan di e-kampus. Yaitu LMS kita ya, layanan untuk platform pembelajaran e-kampus sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, mungkin dalam waktu 1 minggu atau 5 hari harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Oke. Kemudian mata kuliah ini kita menggunakan referensi Gary Dessler, edisi 14 tahun 2021, yaitu bukunya MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, terbitan Salenda 4, ya. Bumi Aksara. Nah, ini materi kontrak perkuliahan yang akan kita bahas selama 1 semester di semester 2. Sejauh ini ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan? Sudah jelas? Jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan seiring berjalannya dengan waktu perkuliahan. Oke. Kita langsung masuk ke sasaran pembelajaran. Di pertemuan 1 ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan tadi kontrak perkuliahan, fungsi, pengertian fungsi dan tujuan MSDM, ya. Kemudian peran manajer dalam kegiatan MSDM serta trends dan kompetensi terkini dalam MSDM. Jadi semuanya terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi yang kita kelola adalah orangnya, karyawannya, pekerjanya, bukan tools, bukan instrumen, bukan barang, ya, tetapi orang. Kalau manajemen produksi yang dibahas adalah barang kan, nah, produksi dan sebagainya. Nah, sekarang yang kita pelihara, yang kita bahas, yang kita atur dalam manajemen itu adalah orangnya atau karyawannya. Oke, selanjutnya, nah, ini adalah materi selama 1 semester nanti berjalan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir, ya, sampai UAS nanti, yaitu ada konsep dasar MSDM, perencanaan MSDM, analisis jabatan dan rekrutmen, seleksi dan penempatan, pengembangan SDM, perencanaan karir, diklat atau pendidikan dan pelatihan, kinerja dan sistem kompensasi, penilaian kinerja, kompensasi dan keselamatan hubungan kerja.
Kita langsung ke, ini adalah buku yang akan kita pakai. Ini adalah Gary Dessler, edisi ke-14 pada tahun 2021. Oke. Selanjutnya, nah kita awali dengan, saya ingin memancing ide teman-teman semua ya, supaya sebelum kita perkuliahan paling tidak sudah mempunyai gambaran nih kira-kira pertemuan kali ini bahas apa sih. Nah, pertanyaan dasar nomor 1 dulu. Mengapa karyawan itu penting bagi suatu perusahaan? Ada yang bisa menyampaikan? Oke, Rizky. Ya. Karena karyawan itu merupakan aset yang penting bagi perusahaan dan yang berperan penting untuk menggapai suatu keberhasilan perusahaan, kayak menjalankan operasional perusahaan dan juga kayak meningkatkan motivasi juga. Baik, terima kasih Rizky. Ya. Mengapa karyawan itu penting sih? Jawaban dari Rizky adalah karena karyawan itu adalah aset. Ya, jawab bagus banget jawaban dari Rizky ya. Jadi seiring berjalannya perkembangan waktu, sebenarnya karyawan atau pekerja itu zaman dulu kita sebutnya bukan sebagai aset. Dulu kita nyebutnya karyawan itu adalah biaya. Karena perusahaan itu harus mengeluarkan biaya buat karyawan. Biaya rekrutmen, biaya pelatihan, biaya penggajian dan sebagainya. Tapi mindset itu seiring berkembangnya waktu itu berubah, tidak untuk biaya tapi untuk aset, sebagai aset. Jadi mindset sebagai biaya tadi yang harusnya ya karyawan perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk apa-apa. Tapi biaya itu sebenarnya bukan untuk pengeluaran yang sia-sia tetapi sebagai aset. Karena karyawan itu tadi sebagai pengoperasional kegiatan di perusahaan. Kalau karyawannya nggak ada ya perusahaannya nggak bisa jalan. Nah, bahkan sekarang tidak hanya aset, karyawan itu juga sebagai investasi. Teman-teman kalau misalkan nanti bekerja di perusahaan ditawarin kuliah lagi, ditawarin apa kursus pelatihan dan sebagainya, itu investasi bagi perusahaan. Pasti akan dijaga dengan sebaik mungkin investasi. Jadi investasi tidak hanya dalam bentuk barang, mobil dan sebagainya enggak, tapi karyawan juga investasi. Ya, mulai dari pembiayaan tadi, karyawan adalah sesuatu yang harus dikeluarkan buat pembiayaan, berubah menjadi aset. Nah, dari aset berubah jadi investasi, kan? Ya, teman-teman merasa bangga dong sebagai investasi perusahaan nanti kalau sudah bekerja ya. Oke, baik, terima kasih Rizky ya jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Pertanyaan kedua sekarang. Apa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan karyawan? Kira-kira apa? Ya, Pak. Oke, Miftah. Mungkin kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi. Semisal ada suatu proyek yang harus dikerjakan tim, tapi karena si salah satu karyawan ini tuh kayak pemalu atau kayak introvert, kurang bersosialisasi gitu, jadi kayak dia tuh punya inisiatif sendiri untuk ngerjain, jadinya kayak yang dia kerjain tuh beda dari yang harusnya dia kerjain bareng-bareng kayak gitu, Pak. Oke, jadi masalahnya ada di diri sendiri karyawan tersebut ya. Jadi menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, akhirnya kerjaannya jadi berantakan. Ya, terima kasih Miftah. Dari jawaban Miftah ya, permasalahan terjadi dalam pengelolaan karyawan dan salah satunya itu. Tapi permasalahan itu timbul bisa jadi dari diri dia sendiri, bukan dari perusahaan. Yang dimaksud pertanyaan ini adalah apa sih permasalahan dalam pengelolaan karyawan yang perusahaan itu mungkin sering alami. Nah, kalau misalkan tadi introvert, pekerjaan dan sebagainya itu berasal dari diri karyawan itu sendiri, mungkin salah satu mengatasinya dari atasan, ya mungkin pendekatan atau hubungan interpersonal. Kalau kalian masih ingat peran manajer atau atasan salah satunya adalah terkait dengan interpersonal. Bagaimana atasan itu menjalin hubungan terhadap karyawannya. Ya, yang dimaksud di sini adalah permasalahan pengelolaan karyawan. Misalkan ada ketidakadilan dalam kompensasi. Nah, itu bisa jadi masalah. Terus misalkan terkait dengan turnover yang tinggi. Ya, turnover adalah perputaran karyawan, keluar masuk karyawan. Itu juga menjadi masalah. Nah, dalam setahun turnovernya ternyata tinggi, Pak. Banyak karyawan yang keluar masuk. Nah, itu berarti ada permasalahan dalam pengelolaan karyawan. Bisa jadi karena tadi ketidakadilan dalam kompensasi bisa jadi, atau dengan faktor yang lain. Misalkan tunjangan dan sebagainya. Nah,
atau pengelolaan penilaian kinerja, reward punishment, nggak adil dan sebagainya, nah, itu bisa menjadi masalah dalam pengelolaan karyawan. Oke, tenang, masih ada pertanyaan lagi. Yang ketiga, pertanyaan, siapa yang menjawab? Oke, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan karyawan? Yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan karyawan menurut saya itu seorang HRD di suatu perusahaan. Oke, HRD. Iya. Ya, terima kasih Siva ya. Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan karyawan adalah yang bertanggung jawab adalah bagian SDM-nya, HR-nya. Tapi sekali lagi, HR tuh bisa tahu permasalahannya dari kepala divisi tersebut, dari atasannya. Apabila tidak ada laporan, tidak ada konfirmasi, tidak ada komplain, maka HR nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bertanggung jawab tetap ke HR, tapi itu semua HR melakukan atas laporan dari masing-masing bagian. Dari kinerja karyawan juga bisa. Oh, ternyata di divisi ini kinerjanya turun. Nah, berarti maka perlu adanya pengelolaan karyawan yang baik. Pasti ada satu. Yang keempat. Pertanyaannya adalah, bagaimana dampak perubahan sosial mengubah budaya kerja di perusahaan? Siapa? Saya, Pak. Oke, Nadia. Kalau buat saya pribadi, dampak perubahan sosial untuk yang mengubah budaya kerja di perusahaan itu salah satunya kayak COVID-19. Oke. Jadi COVID-19 itu kan emang benar-benar nyerang beberapa negara kan Pak, dan itu emang bikin dampak budaya dari kinerja kerja di perusahaan itu pasti berubah. Nah, salah satu budaya kerja yang mungkin berubah itu contohnya misalnya di perusahaan itu biasanya tuh ngerutinin karyawan mereka untuk datang setiap hari. Oke. Tapi karena adanya COVID-19, jadi mereka harus bersosialisasi juga untuk kerja di rumah. Selain itu, mungkin banyak dari perusahaan yang emang nge-PHK gitu. Itu aja sih, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Nadia. Ya, jawaban dari Nadia, ya benar ya. Jadi beberapa dampak jadi ini ya, perubahan budaya organisasi. Contohnya adalah 4 tahun terakhir kita ya, ada pandemi COVID-19. Yang awalnya waktu karyawan pada hari normalnya itu bekerja tatap muka, datang setiap hari ke kampus atau ke perusahaan, mahasiswa yang belajar di kampus, siswa yang belajar ke sekolah setiap hari, maka budayanya berubah. Ada WFO, work from office, ada WFH, work from home, ada WFE, work from everywhere. Biasa dari manapun, tidak harus dari perusahaan. Nah, itu budayanya. Terus satu lagi, budaya yang baru yaitu diwajibkan menggunakan masker. Yang awalnya mungkin nggak pernah pakai masker, pengap dan sebagainya, maka semua harus pakai masker. Yang awalnya mungkin pagi-pagi belum sempat cuci tangan, harus cuci tangan dulu kan, biar bersih, pakai masker, hand sanitizer. Nah, itu dampak dari perubahan sosial yang mengubah budaya kerja di perusahaan. Nah, tidak hanya itu, berakibat juga ke yang lain, pengelolaan karyawan juga pasti berubah. Tadi kan, yang awalnya mungkin perusahaan itu bisa sustainable, bisa bertahan sekian lama dengan kondisi yang normal. Dengan adanya COVID, maka mereka harus mengubah strategi. Ya, ada beberapa pengurangan penghasilan misalkan, pengurangan jam kerja, ada pengurangan karyawan bahkan tadi yang PHK dan sebagainya. Nah, itu merubah semua yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini adalah gambaran umum, kita nanti akan bahas di pertemuan satu ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa contoh permasalahan dalam pengelolaan SDM. Nah, tadi kan di awal udah saya tanyakan kan. Nah, yang pertama adalah terkait dengan mempekerjakan orang yang salah ya, untuk suatu pekerjaan. Jadi, jangan sampai kita meng-hire orang yang bukan kompetennya hanya karena kebutuhan, hanya karena ada yang kosong Pak, maka kita cari orang sedapatnya, jangan. Pokoknya kita cari sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bukan karena memenuhi memenuhi jumlah karyawan. Kalau orang yang benar kita masukkan ke dalam posisi yang benar, itu pasti produktivitasnya lebih cepat. Tidak perlu adanya pendampingan, tidak perlu adanya pengarahan lagi, kita sudah paham. Kita jelaskan sekali, biasanya langsung paham. Mungkin hanya sedikit-sedikit aja
butuh adaptasi kan di awal. Oke, yang kedua, perputaran karyawan, turnover tadi tinggi, keluar masuk karyawan yang cuma bertahan sekian bulan misalkan, habis itu keluar, terus masuk lagi keluar, maka itu akan membuat biaya yang lebih untuk SDM. Biaya rekrutmen bagus, biaya apa lagi? Membuat lowongan. Ya. Informasi lowongan itu kan biaya juga kan. Mungkin zaman dulu kita lowongannya ditempel-tempel, sekarang job street ada, bayar juga kan kita. Nah, mungkin info-info ke sosial media sama, butuh biaya. Nah, sekarang turnover itu bisa kita atasi mungkin dari SDM dengan beberapa strategi tadi, pelatihan dan sebagainya, supaya karyawan itu bisa komit bertahan di perusahaan. Isunya sekarang kan Gen Z, gen teman-teman kalian ini isunya yang sering berpindah-pindah ya. Oke, selanjutnya permasalahan ketiga yaitu Karyawan merasa diperlakukan tidak adil. ya, karyawan itu merasa nggak adil dalam menerima imbalan. Berselisih karena pendapat itu wajar, tapi berselisih karena pendapatan, nah, itu juga wajar sih ya. Sedih juga. Kita tahu ya kompetensi teman rekan kerja kita seperti apa. Oke, sama kalau dia sama. Tapi begitu tahu pendapatannya berbeda, bisa membuat orang demotivasi. Ya, yang awalnya semangat kerja, tahu gajinya temennya lebih tinggi, jadi demotivasi jadi turun. Maka perlu adanya keadilan dalam ya, tidak hanya menerima imbalan, yang lain juga. Reward punishment juga sama. Pokoknya perlakuannya harus adil. Makanya perusahaan itu biasanya membuat kebijakan atau SOP. SOP itu harus diatur, dipatuhin oleh semua orang. Harus dijalankan. Paling gampang itu membuat aturan, tapi yang susah adalah mengikutinya, menjalankannya itu benar. Aturan kebijakan dibuat gampang. Semua karyawan bisa bisa terlibat dalam buat aturan. Idenya banyak, gini. Tapi pas aplikasi penerapannya kadang yang nggak sesuai. Sering kan mungkin di tempat kerja ada aja orang tiba-tiba masuk, kita nggak tahu tuh dari mana. Prosesnya dari apa kita nggak ngerti, tiba-tiba jadi karyawan masuk menempati posisi tertentu, nah, yang ternyata telah kita tanya mereka melalui jalur langit. Ya itu misalkan. Nah yang keempat misalkan ada lagi nggak selain 3 poin ini kira-kira teman-teman? Permasalahannya mungkin yang disampaikan oleh Vifta tadi masuk yang keempat bisa jadi ya, adanya karyawan yang mungkin agak susah bersosialisasi, bergaul. Itu bisa jadi permasalahan. Karena juga butuh effort kan dari SDM untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke posisi MSDM. Salah satu bagian dari manajemen yang berfokus untuk memperhatikan tentang potensi-potensi atau aset ya, berupa sumber daya manusia sebagai modal utama dalam perbaikan internal organisasi. Tadi disampaikan oleh Rizky ya, bahwa karyawan itu atau pekerja, staf dan sebagainya itu adalah merupakan aset. Mungkin awalnya levelnya di karyawan, tapi nanti kalau sudah berkembang asetnya udah bagus, dia bisa naik posisi ya, sebagai manajer lini, ya, mungkin sebagai general manager bisa jadi. Maka itu bisa menjadi suatu aset perusahaan. Yang namanya aset juga harus diperhatikan, harus dirawat, harus dijaga, dipoles di sana, dipoles ya, biar makin kinclong, ya, biar terasah kemampuannya. Kalau nggak pernah dikasih pelatihan, nggak pernah dikasih pendidikan, lama-lama tumpul kan, maka harus diasah asetnya. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke pengertian dari MSDM itu sendiri. Jadi MSDM adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, mengompensasi karyawan, serta untuk mengurus relasi kerja. Selain itu juga kesehatan, keselamatan karyawan, dan hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Ya, ini panjang Pak. Intinya SDM itu ya kalau ngurus orang ya itu banyak ya. Mulai dari memperoleh, berarti proses rekrutmen, yang kenceng ya, biar kedengar. Kemudian setelah itu melatih, proses training and development, pelatihan materi ya.
Diklat tadi ya, pendidikan dan pelatihan. Menilai penilaian kinerja. Ya, pada saat karyawan itu sudah bekerja, biasanya ada penilaian dari atasan. Dan penilaian itu tentunya akan berpengaruh terhadap kompensasi. Bisa berpengaruh terhadap kompensasi. Selain bagus penilaiannya, maka biasanya juga kompensasinya juga akan mendapatkan bonus dan sebagainya. Nah, selain itu juga mengurus relasi kerja mereka. Hubungan antara rekan kerja, hubungan antara atasan, hubungan dengan bawahan. Bagaimana kita sebagai SDM itu memperhatikan itu. Tidak hanya terkait dengan pekerjaan, tapi juga dengan relasi sama rekan kerja ya, atau dengan yang lain. Kesehatan dan keselamatan karyawan. Tadi kesehatan kita perhatikan ya. Kalau misalkan memang kondisinya pandemi COVID ya jangan dipaksa masuk. Kalau lagi sakit ya jangan dipaksa masuk. Kita perhatikan sesuai dengan kesehatan karyawan tadi. Keselamatan ya. Mungkin lingkungan kerja harus safe, harus aman. Jangan sampai lingkungan kerja itu membahayakan bagi karyawan. Misalkan tadi tempat kerjanya melewati beberapa hutan, atau misalkan tempatnya nggak terlalu ini ya, nggak aman bagi karyawan, atau ada beberapa alat berat yang mungkin bisa mengganggu. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini adalah fase urutan MSDM ya, mulai dari zaman sebelumnya, zaman dulu ya kita nyebutnya jadul, sampai ke human capital. Ya, yang pertama adalah slave management. Slave management tuh ya pekerja itu dikiranya adalah sebuah alat budak ya. Yang dulu kan masih kental kan kayak gitu. Kemudian masuk ke personal management. Nah, personal management inilah yang tadi saya sampaikan, fase di mana karyawan itu disebut sebagai biaya. Itu di zaman personal management. Belum menjadi aset, masih sebagai biaya. Jadi perusahaan harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjaga karyawan tadi. Ini nyebutnya biaya, belum aset. Nah, masuk ke human resource management. Nah, ini udah sebutannya sebagai aset. Dan mulai yang nanti ada human capital. Sampai ini ya human capital. Sampai sekarang kayaknya udah ada deh human capital. Ini adalah fase MSDM. Gambarannya saja ya teman-teman supaya tahu perkembangan SDM itu seperti apa. Oke, selanjutnya tujuan dari MSDM yaitu untuk meningkatkan ya, jadi di dalam internal perusahaan itu sendiri tujuannya MSDM untuk meningkatkan kontribusi karyawan. Semakin bagus karyawan dikelola, maka semakin tinggi juga produktivitas perusahaan, organisasi atau perusahaan. Misalkan beberapa pelatihan yang diterapkan di perusahaan terhadap karyawan yang tepat, pokoknya tepat sasaran sesuai dengan kompetensi itu bisa meningkatkan laba perusahaan lebih tinggi. Bisa meningkatkan produktivitas sampai 25%. Bisa menekan biaya operasional sampai 15%. Nah, itu beberapa riset yang telah membuktikan adanya program pelatihan dan pendidikan yang tepat bagi karyawan. Ya, berbanggalah nanti kalau kerja sebagai aset ya. Jadi jangan terbebani saya sebagai beban Pak yang harus mengeluarkan biaya. Enggak, Anda sebagai aset. Oke, next. Nah, peran SDM bagi perusahaan. Pertama tadi pendorong produktivitas, kemudian membangun Oke, yang pertama pendorong produktivitas. Tadi udah kita bahas ya. Yang kedua, ketanggapan terhadap perubahan. Dengan adanya pelatihan, dengan adanya SDM yang siap, maka kalau ada perubahan terhadap keadaan lingkungan, mereka akan cepat tanggap. Siap bersaing di tingkat global. Misalkan kemarin ada COVID-19, karena SDM-nya udah canggih-canggih, udah dapat pelatihan dan sebagainya, maka dia akan sigap dalam menghadapi perubahan tadi. Mereka akan explore ya, tadi yang awalnya konvensional tatap muka menjadi virtual misalkan, udah tahu, nggak latah lagi.
Membangun komitmen karyawan. Tentunya apabila karyawan itu diperhatikan, maka komitmennya juga semakin tinggi. Saya merasa nih sebagai karyawan saya diperhatikan oleh perusahaan, dikasih pelatihan, diikutkan program-program training, ya. Maka lama-lama juga komitmennya akan naik, akan tinggi. Pengembangan bisnis bisa juga nanti dengan adanya SDM yang unggul, yang berkualitas, tidak menutup kemungkinan juga perusahaan itu akan berkembang. Bisnisnya akan lebih berkembang. Ya. Menciptakan keunggulan SDM di perusahaan. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah tugas ya tadi yang SDM tadi, yaitu yang pertama yaitu pengadaan tenaga kerja melalui tadi yang mencari tadi rekrutmen, pengembangan ya, memberikan kompensasi, pemeliharaan, ya, penyelesaian tenaga kerja, dan beberapa hal lainnya yang berhubungan langsung dengan ketenaga kerjaan melalui proses manajemen dalam mencapai tujuan internal organisasi perusahaan. Nah, jadi kurang lebih ya tadi, mulai dari proses kita mencari karyawan sampai akhirnya nanti ke pemisahan tenaga kerja. Pemisahan, meskipun itu nanti modelnya karena pensiun atau mungkin karena ada pemutusan hubungan kerja atau mungkin dengan hal lainnya, mulai dari karyawan masuk sampai keluar tadi kita perhatikan tujuannya. Di dalamnya tadi banyak ya, ada penilaian, pengembangan, kompensasi terutama. Nah, gitu. Karena kompensasi itu adalah hak dari karyawan. Kalau kerja nggak dibayar mau nggak? Ya nggak mau kan, pasti. Yang dicari pertama mau kerja, ditanya apa? Kompensasi, gajinya berapa sih? Gitu. Bukan karena dekat itu ya, kan deket Pak, duit dulu. Oke, karena memang sekarang tuntutannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini fungsi-fungsi SDM. Dalam fungsi SDM itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manajerial, operasional. Kalau manajerial ini yang pernah kita bahas di semester 1, yaitu terkait dengan POAC. P-nya planning, organizing, actuating dan controlling. Ya, misalnya directing, actuating atau leading bisa. Tapi manajer secara umum, pokoknya manajemen itu nggak lepas dari POAC. Setiap kegiatan operasional dan sebagainya itu membutuhkan fungsi manajerial. Ya, POAC. Nah, kemudian operasionalnya, secara prakteknya. Tadi kan secara manajerial, secara prakteknya operasional di lapangan itu ada rekrutmen ya, terus ada development, compensation, integration, maintenance, dan separation. Separation ini nanti sampai ke bagian tadi, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Nah, itu. Mulai dari proses awal, rekrutmen, sampai separation. Nah, itu adalah ruang lingkup fungsi dari MSDM. Ya, manajerial dan operasional. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan pertemuan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan, ada ditanyakan di pertemuan satu ini? Boleh terkait materi atau kontrak perkuliahan juga nggak apa-apa. Cukup? Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.